Halo Sobat Teknologi TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pesawat-pesawat luar biasa buatan dalam negeri. Nah, kami sudah merangkum pesawat yang telah diciptakan oleh Indonesia. Mari kita bahas. Welcome to my channel. Technology. Negara kita, Indonesia, memiliki beberapa pesawat buatan dalam negeri yang dikembangkan untuk berbagai keperluan dan operasi, baik untuk fungsi sipil maupun militer. Dan berikut adalah beberapa pesawat buatan Indonesia. Nomor 10, N250 Gatotkaca. N250 adalah pesawat turboprop komuter buatan PT Dirgantara Indonesia atau yang dikenal dengan PTDI. Pesawat ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1995. N250 Gatotkaca merupakan hasil dari proyek ambisius Indonesia untuk mengembangkan industri penerbangan domestik. Pesawat ini dirancang guna memenuhi kebutuhan transportasi udara dalam negeri dengan kapasitas menengah. N250 Gatotkaca merupakan pesawat yang diproduksi dengan dukungan dari pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan internasional dalam pengembangan teknologi yang diterapkan. Dari aspek spesifikasi, N250 adalah pesawat penumpang komuter turboprop. Pesawat penumpang turboprop adalah pesawat yang menggunakan mesin turboprop untuk menggerakkan baling-balingnya. Mesin ini adalah jenis mesin turbin gas yang mengubah energi dari gas panas yang dihasilkan dalam mesin untuk memutar baling-baling. Pesawat ini biasanya digunakan untuk penerbangan jarak pendek dan menengah. Dimensi pesawat N250 adalah 27 meter untuk panjangnya, bagian sayapnya adalah 26 meter. Dengan ukuran ini, pesawat N250 mampu membawa 50 hingga 70 penumpang dalam sekali perjalanan. Dilengkapi mesin 2 kali Pratt & Whitney Canada PW127B turboprop pada bagian dapur pacunya. Mesin ini mampu membawa N250 untuk mencapai kecepatan 530 km per jamnya, sebuah kecepatan yang cukup untuk pesawat penumpang kelas menengah. Dan dengan mesin ini, N250 memiliki jarak jangkau hingga 1.500 km, sobat. Kemampuan pesawat N250 sebagai pesawat penumpang cukup mumpuni. Salah satu kemampuannya adalah pesawat ini dirancang untuk penerbangan jarak menengah dan mampu beroperasi dari bandara-bandara dengan landasan pacu yang lebih pendek. Pesawat ini memiliki daya angkut yang cukup untuk memenuhi kebutuhan transportasi komersial di Indonesia yang sangat bergantung pada penerbangan antar pulau. Sayangnya, meskipun pesawat ini menunjukkan potensi yang besar dan mendapat banyak perhatian internasional, namun proyek pesawat N250 tidak dapat dilanjutkan karena kendala finansial dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1990-an. Namun prototipe N250 yang diterbangkan pada tahun 1995 tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah industri Dirgantara Indonesia. Nomor 9, pesawat N21 Nurtanio. Pesawat selanjutnya yang dikembangkan oleh Indonesia adalah N219, sebuah pesawat turboprop ringan yang dirancang oleh PT Dirgantara Indonesia untuk menggantikan pesawat-pesawat kecil yang lebih tua, seperti Cessna dan Twin Otter yang telah beroperasi di wilayah Indonesia dan sulit dijangkau. Nama Nurtanio diberikan untuk menghormati Laksamana Muda Udara Anumerta Nurtanio Prigo Adi Suryo, seorang tokoh pelopor penerbangan di Indonesia. Pesawat N219 mulai dikembangkan tahun 2014 silam dan prototipe pertama pesawat ini telah diterbangkan pada tahun 2017 serta diharapkan dapat memperkaya pasar penerbangan daerah yang memiliki landasan pacu pendek dan medan sulit. Dan di tahun 2020 pesawat ini mendapatkan sertifikasi tipe dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada 28 Desember yang menjadi penanda bahwa pesawat ini layak untuk dioperasikan secara komersial. Sama halnya dengan pesawat turboprop lainnya, pesawat ini dikategorikan sebagai pesawat ringan yang hanya mampu menampung 19 penumpang. Memiliki panjang 16,75 meter dengan sayap selebar 19,5 meter. Mesin yang digunakan adalah 2 kali Pratt & Whitney Canada PT6A42 turboprop. Mesin yang lebih baru dari versi sebelumnya namun dengan daya yang lebih kecil. Kecepatan maksimum pesawat ini hanya mencapai 380 km per jamnya dan dapat menempuh jarak jauh hingga 1000 km. N219 dirancang untuk operasi di wilayah dengan bandara kecil dan kondisi medan yang sulit. Dengan kapasitas angkut yang relatif kecil, pesawat ini sangat cocok untuk penerbangan antar pulau di Indonesia dengan negara-negara kondisi geografis serupa. Hingga saat ini di tahun 2024, PT DI memulai produksi awal untuk memenuhi kebutuhan domestik termasuk maskapai perintis dan misi kemanusiaan. Lebih jauh, PT DI selaku produsen berencana memasarkan N219 ke negara-negara Asia Tenggara dan Afrika yang memiliki kebutuhan serupa untuk transportasi regional.
Nomor 8, pesawat CN235. CN235 adalah pesawat angkut multiguna berukuran sedang yang dikembangkan melalui kerjasama kolaborasi antara PT Industri Pesawat Terbang Nusantara yang kini menjadi PT Dirgantara Indonesia dengan CASA Spanyol. Sekarang dikenal dengan nama Airbus Military. Pesawat ini dirancang untuk berbagai keperluan termasuk transportasi militer, sipil, patroli maritim, dan misi kemanusiaan. Pengembangan CN235 dimulai pada awal tahun 80-an sebagai proyek kerjasama antara IPTN dan CASA. 3 tahun kemudian prototipe pertama pesawat ini terbang perdana di Spanyol, hingga akhirnya diikuti oleh produksi baik di Indonesia dan juga di Spanyol. Pada 1986, pesawat ini mulai digunakan secara komersial dan militer. Hingga kini CN235 terus mengalami penyempurnaan dengan berbagai varian yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik penggunanya. Sebagai pesawat menengah, CN235 memiliki panjang 24,5 meter dengan lebar sayap 26 meter. Dilengkapi mesin 2 kali Pratt & Whitney Canada PW127B turboprop, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum di angka 450 km per jam dengan jarak jangkau hingga 2100 km. Sebagai pesawat yang dirancang untuk beragam penggunaan, CN235 memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya yaitu mampu mengangkut barang dan penumpang dalam kondisi medan yang sulit, seperti bandara dengan landasan pacu pendek. Keunggulan lainnya adalah pesawat ini juga digunakan untuk berbagai misi operasional militer seperti patroli maritim, pengintaian, serta transportasi logistik. Keunggulan teknis lainnya adalah fleksibilitasnya. CN235 memiliki desain modular yang memungkinkan perubahan singkat antara mode penumpang, kargo, atau misi khusus, seperti patroli maritim dan evakuasi medis. Dalam pengembangannya, CN235 diproduksi dalam berbagai varian, termasuk versi sipil dan militer. Varian awal seperti CN235-10 dirancang untuk penumpang, sementara versi CN235-220 menawarkan peningkatan dalam jarak tempuh, kapasitas, dan efisiensi bahan bakar. Salah satu varian yang paling populer adalah CN235 MPA atau Maritime Patrol Aircraft. Versi ini digunakan untuk patroli maritim dan dilengkapi dengan sistem radar, sensor canggih, dan kemampuan deteksi kapal selam. Sedangkan di sektor sipil, pesawat ini digunakan untuk menghubungkan daerah terpencil dan mendukung transportasi penumpang maupun kargo. Dalam kemiliteran, CN235 berfungsi untuk angkut pasukan, logistik, evakuasi medis, dan patroli udara. Di Indonesia, CN235 digunakan oleh TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut untuk berbagai misi strategis, termasuk patroli perbatasan dan pengawasan wilayah laut. Hingga saat ini, CN235 telah diproduksi lebih dari 280 unit dan digunakan oleh lebih dari 30 negara, termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Prancis, Turki, dan Malaysia. PT Dirgantara Indonesia masih memproduksi pesawat ini untuk memenuhi permintaan lokal dan internasional, sambil terus meningkatkan teknologinya. Pesawat ini tetap relevan di pasar global karena biaya operasionalnya yang rendah dan kemampuan operasionalnya di medan sulit. Nomor 7, N2130. N2130 adalah pesawat komersial berjenis turboprop yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penerbangan jarak pendek dan menengah di Indonesia, terutama di daerah dengan landasan pacu yang pendek. Berbeda dengan pesawat jenis turboprop sebelumnya, pesawat N2130 dapat menampung 39 hingga 50 penumpang. Pesawat ini memiliki panjang sekitar 21 meter dan lebar sayap 20 meter. Menggunakan mesin 2 kali Pratt & Whitney Canada PT6A turboprop, pesawat ini mampu mencapai jarak jangkau hingga 1.300 km. Dirancang untuk penerbangan regional jarak menengah dengan kapasitas angkut yang cukup, membuat pesawat N2130 menjadi efisien untuk digunakan pada rute-rute antar pulau di Indonesia. Pesawat ini dirancang pada tahun 1990-an, namun tidak pernah diproduksi secara massal karena terjadinya krisis ekonomi dan perubahan prioritas industri penerbangan Indonesia. Krisis ini menyebabkan banyak perusahaan di seluruh Asia, termasuk Indonesia, mengalami penurunan tajam dalam pendapatan dan kemampuan investasi. Sementara proyek pengembangan pesawat N2130 harus dihentikan karena keterbatasan dana yang disebabkan oleh krisis tersebut. Nomor 6, survei pesawat CASA 212. CASA 212 adalah pesawat transportasi ringan buatan Spanyol, namun Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan Spanyol dan memproduksi CASA 212 untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara domestik Indonesia, terutama untuk penggunaan pada rute-rute terpencil dengan landasan pacu yang pendek. Pesawat ini mulai diproduksi di Indonesia pada tahun 1980-an dan menjadi bagian dari pesawat komersil dan militer Indonesia. Sebagai pesawat transportasi ringan, CASA 212 hanya mempunyai kapasitas 19 penumpang, tidak sebesar pesawat turboprop lainnya. Panjang pesawat ini adalah 19,7 meter dengan lebar sayap 19,6 meter.
Menggunakan mesin 2 kali Pratt & Whitney Canada PT6A turboprop, tentunya kecepatan maksimal yang bisa dihasilkan oleh pesawat ini adalah 400 km per jam, sedangkan jarak jangkaunya hanya mencapai 1.200 km. Sebagai pesawat transportasi sipil, KSA-212 dapat mengangkut barang dan penumpang, serta digunakan untuk berbagai misi seperti survei udara, pengawasan, hingga pencarian dan penyelamatan. Pesawat ini sangat ideal untuk penerbangan ke daerah-daerah dengan kondisi bandara yang terbatas, dan hingga saat ini pesawat KSA-212 masih beroperasi di beberapa negara, baik untuk kepentingan sipil maupun militer. Nomor 5. Pesawat NC-212I. NC-212I adalah varian terbaru dari KSA-212 yang diperbaharui. Pesawat ini adalah terobosan yang dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia dan Airbus Defence and Space. NC-212I diperkenalkan sebagai pesawat transportasi militer dan sipil yang lebih modern dibandingkan pendahulunya, dengan peningkatan dalam teknologi serta kinerja. Spesifikasi pesawat NC-212I tidak berbeda jauh dengan pendahulunya, menggunakan mesin yang masih sama, namun pada pesawat NC-212I mempunyai mesin yang dilengkapi dengan dua mesin Honeywell TPE331 yang lebih kuat dan efisien. Mempunyai kecepatan maksimal yang sama dengan pendahulunya, yaitu 400 km per jam, namun memiliki jarak tempuh 200 km lebih jauh. Pesawat NC-212I memiliki kemampuan untuk beroperasi di landasan pacu pendek dan medan yang sulit, serta dapat digunakan untuk berbagai misi militer dan sipil, termasuk pengangkutan barang dan personil, serta misi pencarian dan penyelamatan. Keunggulan lain dari pesawat ini yakni memiliki kapasitas angkut yang fleksibel dan dapat digunakan untuk misi surveillance udara dan patroli. Hingga saat ini pesawat NC-212I telah diproduksi dan digunakan oleh beberapa negara untuk operasi militer dan penerbangan komersial. Nomor 4. Buchon. Pesawat ini adalah hasil kerja sama antara Indonesia dengan Spanyol untuk memodifikasi pesawat tempur klasik buatan Jerman dari era Perang Dunia Kedua, yaitu Messerschmitt Bf109. Pesawat yang dimaksud adalah Buchon, yang merupakan versi modifikasi dari Bf109 yang diproduksi di Spanyol. Buchon merupakan pesawat tempur ringan dengan mesin Rolls-Royce Merlin V12 yang mampu membuatnya mencapai kecepatan maksimal hingga 670 km per jam dan menjangkau jarak hingga 1000 km. Dari segi ukuran, pesawat tempur ini hanya memiliki panjang sekitar 8,95 meter dan lebar sayap 9,9 meter. Dirancang untuk melaksanakan operasi tempur ringan dan juga digunakan sebagai pelatihan serta cadangan untuk pesawat tempur utama. Namun desain pesawat ini sudah tampak kumuh untuk digunakan pada era sekarang. Untuk saat ini pesawat Buchon lebih berfungsi untuk kegiatan pertunjukan dan pelatihan. Pengoperasian penggunaan pesawat ini tidak luas dan lebih merupakan produk langka dalam konteks industri penerbangan Indonesia. Nomor 3. PKXVT. PKXVT adalah prototipe pesawat jet regional yang dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia untuk membuat produk saingan di pasar pesawat penumpang regional. Proyek pesawat ini dimulai sekitar tahun 2000-an, namun terhenti pada akhirnya. PKXVT belum pernah diproduksi secara massal. Dari prototipe yang ada diketahui bahwa pesawat jet komuter dapat mengakomodir 50 hingga 70 penumpang. Memiliki panjang 28,9 meter dan lebar sayap 27 meter. Pesawat ini mengaplikasikan mesin Rolls-Royce turbofan yang membuat PKXVT terbang hingga 800 km per jam dan mampu menempuh jarak hingga 2000 km. Pada awalnya pesawat ini dirancang untuk penerbangan regional dengan kapasitas menengah. PKXVT diharapkan dapat menghubungkan kota-kota besar di Indonesia yang memiliki bandara dengan landasan pacu terbatas. Pada akhirnya hal yang cukup disayangkan adalah proyek ini dihentikan karena keterbatasan dana dan perubahan arah kebijakan industri penerbangan Indonesia saat itu. Nomor 2. KAI-KT-1 Wongbi. Pesawat KAI-KT-1 Wongbi adalah hasil kolaborasi negara Korea dan Indonesia. Indonesia terlibat dalam program pengadaan dan produksi lisensi beberapa unit pesawat ini, hingga akhirnya Indonesia memesan KT-1 Wongbi untuk melatih pilot-pilot TNI Angkatan Udara. KAI-KT-1 Wongbi termasuk dalam jenis pesawat latih dasar, dirancang untuk pelatihan dasar penerbangan. Pesawat ini memberikan pelatihan yang efektif bagi calon pilot pesawat tempur ataupun pesawat komersial. Secara dimensi, panjang pesawat ini sekitar 10 meter dengan lebar sayap yakni juga 10 meter. Pada bagian mesin, pesawat ini dilengkapi dengan mesin T5 turboproof yang mampu membawa pesawat ini hingga 1.200 km. Hingga saat ini pesawat tersebut masih beroperasi di Indonesia dan difungsikan oleh TNI Angkatan Udara untuk pelatihan para calon pilot mereka. Nomor 1.
CN-295. Pesawat CN-295 adalah pesawat angkut militer taktis yang dikembangkan oleh Airbus Defence and Space bersama PT Dirgantara Indonesia. Dirancang untuk misi militer dan sipil seperti pengangkutan pasukan, logistik, evakuasi medis, patroli maritim, dan misi kemanusiaan. Dengan panjang 24,5 meter, rentang sayap 25,8 meter, dan kapasitas hingga 9 ton kargo atau 71 penumpang, pesawat ini mengandalkan dua mesin turboprop Pratt & Whitney Canada PW127G yang efisien dan dapat beroperasi di landasan pendek, termasuk landasan tidak beraspal. Kecepatan jelajahnya mencapai hingga 480 km per jam dengan jangkauan hingga 3.704 km, menjadikannya andal untuk berbagai operasi tentunya, bahkan di medan terpencil atau ekstrim. Indonesia menggunakan CN-295 melalui TNI Angkatan Udara untuk transportasi militer, misi kemanusiaan, evakuasi medis, dan patroli maritim, memperkuat kedaulatan wilayah sekaligus mendukung bantuan selama bencana. Pesawat ini unggul dalam fleksibilitas misi, efisiensi operasional, dan keandalan, menjadikannya aset strategis yang sangat berharga bagi Indonesia. Indonesia cukup banyak mengembangkan pesawat-pesawat multifungsi untuk kebutuhan militer ataupun sipil, terutama pesawat jenis turboprop karena merupakan pesawat dengan fungsi strategis yang dapat digunakan untuk berbagai situasi operasional. Pengembangan pesawat yang telah Indonesia lakukan meskipun beberapa tidak berlanjut karena satu hal seperti perubahan kebijakan ataupun aturan. Namun hal ini tetap memberikan bukti bahwa Indonesia telah berusaha untuk mengembangkan industri penerbangan yang lebih mandiri dengan melakukan pengembangan berbagai jenis pesawat yang mampu memenuhi kebutuhan transportasi sipil dan juga pertahanan. PT Dirgantara Indonesia selaku produsen utama pesawat dalam negeri menjadi pemeran utama dalam hal ini. Meskipun banyak proyek terhenti atau tidak melanjutkan produksi massal, namun beberapa pesawat seperti N219, CN-235, dan NC-212I masih menjadi bagian penting dari armada penerbangan domestik dan militer di Indonesia. Dan itulah sedikit informasi tentang pesawat terbang buatan Indonesia. Semoga video ini menghibur dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.